Jadi bisa disimpulkan bahwa laporan hasil observasi ini penting bagi siapapun, baik nanti itu bekerja ataupun tidak bekerja. Tetapi istilahnya biasanya setiap orang tidak sama, kadang ada yang menganggap sebagai observasi, kadang ada yang mengamati saja, kadang ada yang memang dengan istilah yang lain yang itu mengandung observasi atau pengamatan. Untuk penulisan teks laporan hasil observasi sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biasanya mengikuti format dari instansi yang diminta. Tetapi karena di sini kita belajar di teks laporan hasil observasi sesuai dengan contoh yang ada di buku Paket Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, kita lihat di situ teksnya berbentuk kurang lebih seperti teks deskripsi. Kenapa seperti teks deskripsi? Karena kalau kita mengobservasi secara tidak langsung, kita harus bersikap teliti, bersikap detail terhadap objek yang kita observasi. Jadi apa yang dijelaskan itu tidak sekedar permukaan, tetapi ya banyak hal dari banyak sisi dan dari banyak kegiatan atau banyak informasi yang ada di dalam observasi yang kita lakukan. Oleh karena itu, struktur penulisan teks laporan hasil observasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah deskripsi umum. Biasanya bagian ini merupakan penjelasan atau pengertian suatu objek di mana permukaan semua orang tahu maknanya. Contoh misalkan wayang adalah warisan kebudayaan Indonesia. Meskipun kita tidak banyak tahu tentang wayang, tetapi karena di situ dijelaskan kebudayaan Indonesia, maka secara permukaan orang banyak tahu. Lah itu yang dimaksud dengan deskripsi umum. Biasanya untuk deskripsi umum diikuti dengan penjelasan identitas dari objek tersebut. Tapi untuk penulisannya tidak seperti menulis biodata, melainkan penulisannya biasanya ada tambahan, misalkan seperti tadi ya, tentang wayang adalah kebudayaan Indonesia. Jadi selanjutnya wayang ini muncul tahun berapa, kemudian di wilayah mana, latar belakangnya seperti apa. Nah ini memperkenalkan kepada pembaca terlebih dahulu mengenai wayang tersebut. Lah ini juga termasuk bagian umum, karena ketika orang memperkenalkan, orang akan paham, oh ini termasuk bagian perkenalan, meskipun informasi yang disajikan tidak semua orang tahu. Ya, yang dimaksud tahu ini adalah tahu dari, oh inilah perkenalan dari suatu objek, seperti itu. Baru kemudian di bagian selanjutnya disebut deskripsi bagian. Lah biasanya di deskripsi ini, di penjelasan ini, penjelasannya lebih detail. Kalau saya menyebutnya lebih pada sifatnya subjektif, karena yang mengamati tidak semua orang, hanya satu orang itu saja. Jadi detailnya seperti apa, dia jenisnya apa saja, kemudian bagaimana cara memperlakukan atau bagaimana cara membuat atau lain sebagainya, itu termasuk dari bagian deskripsi yang kedua ini. Kadang ada manfaat, ada alasan, kemudian ada pemaknaan yang khusus dari objek. Lah itu juga termasuk dari deskripsi bagian yang tidak semua orang tahu. Kenapa kok harus dibahas bagian ini, kenapa kok harus diungkapkan. Nah itu nanti masuk pada detail. Sama seperti kalau kita ingin memperkenalkan diri kita sendiri, otomatis orang itu tidak akan memikirkan tentang oh sifat kita bagaimana, terus kemudian kenapa kok kita memilih tindakan ini, kenapa alasan kita, bagaimana pendapat kita. Nah itu semua orang tidak akan memahami kalau tidak dijelaskan pada bagian tertentu, seperti itu.
Jadi kurang lebih untuk struktur teks laporan hasil observasi ada dua, satu deskripsi umum, satu deskripsi bagian. Lah untuk penyampaiannya, jika kalian di dunia kerja nanti ya sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan hanya sekedar perkenalan dan tidak termasuk bagian-bagian yang khusus, ya cukup perkenalan saja. Ya cukup perkenalan saja tanpa merujuk pada hal-hal yang khusus yang memang ini rahasia perusahaan, ini rahasia instansi, ini rahasia dari bidang yang saya geluti. Jangan disampaikan karena memang itu dirahasiakan. Kemudian kalau memang dibutuhkan untuk memperjelas objek, untuk memperjelas keadaan, ya sampaikan saja apa adanya di deskripsi bagian seperti itu. Nah, sekian untuk pembahasan teks laporan hasil observasi pada bagian pertama. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi pendengar semuanya, terutama peserta didik yang saat ini sedang berada di kelas 10 ataupun yang saat ini sedang mempelajari teks laporan hasil observasi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tunggu untuk penjelasan selanjutnya mengenai pembedahan struktur dari teks laporan hasil observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.